Shalom, perkenalkan nama saya Delvina Sali Juitareinya Rohi. Saya dari kelas F semester 2 program studi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran misionaris dalam penyebaran kekristenan. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Gereja Indonesia dan Sejarah Gereja Lokal. Masuknya misionaris Barat dan penyebaran kekristenan pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Penyebaran kekristenan di Indonesia dimulai pada abad ke-16 dan berkembang hingga abad ke-19, dipengaruhi oleh interaksi antara penjajahan Eropa dan masyarakat Indonesia. Misionaris yang datang dari Eropa tidak hanya menyebarkan agama Kristen, tetapi juga terlibat dalam perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia pada waktu itu. Agama Kristen sudah hadir di Batavia sejak zaman VOC dan sudah terdapat beberapa gereja di kota tersebut. Misalnya, Gereja Salib atau Church of the Cross yang merupakan gereja pertama di Batavia. Kemudian pada tahun 1736 dibangun gedung baru bernama Keperkerk atau Gereja Berkubah. Penutur bahasa Portugis yang tinggal di bagian lama kota menggunakan gereja Binen atau gereja Portugis kota. Sedangkan penutur bahasa Portugis yang tinggal di luar kota menggunakan gereja Boiten yang sekarang disebut gereja Sion. Gereja-gereja ini dapat dikatakan sebagai komunitas yang dibentengi serupa dengan gereja-gereja di Ambon. Keanggotaannya terdiri dari para perwira dan tentara Totok Belanda. Orang-orang Kristen dari zaman Portugis, orang-orang asli Maluku, dan orang-orang dari India, mereka juga mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum menjadi Kristen. Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol mulai memperluas pengaruhnya di Manado dan kawasan Minahasa, serta mencapai Flores dan Timur. Portugis dan Spanyol berperan menyebarkan agama Kristen Katolik, namun hal tersebut tidak tahan lama sejak VOC berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari Sulawesi Utara untuk melindungi kedudukannya di Maluku. Meskipun demikian, umat Katolik masih bertahan menjadi mayoritas di Flores. Hingga kini Katolik adalah agama mayoritas di Nusa Tenggara Timur. Diskriminasi terhadap umat Katolik berakhir ketika Belanda dikalahkan oleh Prancis dalam era Perang Napoleon. Pada tahun 1809, Louis Bonaparte, adik Napoleon I yang menganut Katolik, diangkat menjadi Raja Belanda. Atas perintahnya, agama Katolik bebas berkembang di Hindia Belanda. Pada abad ke-17 hingga ke-19, penyebaran agama Kristen Protestan di Indonesia berkembang pesat seiring dengan pengaruh penjajahan Belanda. Nah, teman-teman, meskipun awalnya Belanda lebih mendukung agama Katolik, pada abad ke-19, misionaris Protestan mulai memiliki peran yang lebih besar dalam penyebaran Kristen di Indonesia. Pada abad ke-17, pesatnya penyebaran Islam mendorong umat Hindu untuk bermigrasi dari Jawa ke Bali. Oleh karena itu, sebelum Islam menyebar ke seluruh Indonesia, agama Kristen sudah ada dengan paku ditanam di wilayah yang belum ditanami. Masih ada sebagian masyarakat yang masuk Islam, misalnya di Maluku dan Timor. Belanda, musuh Portugis, secara politik, komersial, dan agama, menghancurkan kekuasaan Portugis di wilayah dan mengubah agama nasional dari Katolik menjadi Protestan. Perluasan misi Protestan melalui kolonialisme Belanda di Indonesia dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap yang pertama oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC United East Indies Company pada tahun 1602 hingga 1799 dan tahap kedua oleh Hindia Belanda pada tahun 1800 hingga 1942.
Penyebaran agama Kristen di Indonesia, baik oleh misionaris Katolik maupun Protestan, menimbulkan konflik dan dampak sosial politik yang sangat besar. Hal ini terlihat dalam hubungan antara penjajah dan masyarakat lokal, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perjuangan besar Gereja Katolik untuk mempertahankan kemanusiaan yang adil dan beradab di Maluku juga tidak berjalan mulus. Gereja menghadapi banyak tantangan ketika berjuang demi kemanusiaan di tengah peradaban modern. Konflik kemanusiaan yang terjadi di Maluku, salah satunya adalah konflik bernuansa SARA pada tahun 1999 hingga tahun 2003 sampai dengan 2004. Dalam konflik tersebut terjadi hilangnya perdamaian dan toleransi, kenesorotan dalam pendidikan, dan banyaknya korban dalam kerusuhan. Mengatasi masalah sosial politik dan konflik akibat penyebaran agama Kristen dan dampak kolonialisme di Indonesia, serta masalah kemanusiaan seperti yang terjadi di Maluku pada akhir abad ke-20, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Indonesia perlu menjaga kerukunan antar umat beragama dan menciptakan kedamaian serta stabilitas sosial politik. Ini memerlukan kesabaran, komitmen, dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga keagamaan. Baik, kita masuk dalam penyebaran Kristen melalui kolonialisme Belanda. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Katolik Roma pertama tiba pada tahun 1534 di Kepulauan Maluku melalui orang Portugis yang dikirim untuk eksplorasi. Franciscus Xaverius, misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit, bekerja di Kepulauan Maluku pada tahun 1546 sampai tahun 1547. Namun ketika Belanda mengalahkan Portugis pada tahun 1605, Belanda mengusir misionaris Katolik dan memperkenalkan Kristen Protestan dari aliran Calvinis Dutch Reformed Church, sehingga terpengaruh pada ajaran Calvinisme dan Lutheran. Hal ini dikarenakan ajaran Calvinisme merupakan aliran agama Kristen yang memerlukan pendalaman Alkitab yang mendalam. Baik teman-teman, sejak abad ke-17, gereja di negeri Belanda mengalami perubahan. Pada saat itu, agama Katolik Roma sebagai agama resmi diganti dengan agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda bahkan melarang perayaan ibadah Katolik Roma di muka umum. Mereka hanya berkumpul di rumah-rumah atau gedung-gedung samaran. Di negeri-negeri jajahan, Belanda pun menerapkan politik anti-Katolik. VOC yang terbentuk pada tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. Untuk mendukung keberhasilan penyebaran agama di tanah jajahan, VOC menyatakan siapa punya negara, dia punya agama. Sebab itu, orang-orang telah menganut agama Kristen Katolik disuruh untuk memasuki agama Kristen Protestan. Ini terjadi di Ambon, Minahasa, Sangir, dan tempat-tempat lainnya. Sejarah konflik Islam Kristen, baik Kristen Protestan maupun Katolik di Indonesia, bisa ditelusuri sejak kedatangan penjajahan Belanda dan Portugis ke Indonesia. Kedua bangsa kolonial itu datang ke Indonesia melaksanakan program trilogi imperialisme, yaitu Gospel, Gold, dan Glory. Jadi di samping mereka mencari dan menguasai kekayaan alam terutama rempah-rempah, para penjajah itu menyebarkan agama Kristen. Sebab itu banyak kaitan muslimin di Indonesia yang tetap memandang agama Kristen identik dengan agama kolonial. Tokoh-tokoh Kristen di Indonesia seperti Dr. W.B. Sijabat dan T.B. Simatupang biasanya berusaha mengelawak bahwa kekuasaan kolonial. Belanda ikut membantu dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Menurut mereka, kaum misionaris sama sekali tidak ada kaitannya dengan ambisi duniawi. Kaum kolonialisme, penyebaran agama Kristen lebih disebabkan oleh kuasa Alkitab dan bukan terutama disebabkan oleh orang
Kristen, tetapi bukti-bukti sejarah sangat sulit menerima argumentasi tokoh-tokoh agama Kristen semacam itu. Bantuan dan campur tangan kolonialisme dalam kristenisasi sulit dipungkiri dalam sejarah. Akibat penjajahan Belanda di Palembang, dibangunlah gereja Siloam pada tahun 1933 dengan nama Belanda, yaitu Gereja Gereformeerd, yang tertera di bagian depan gereja. Sekitar tahun 1935, gereja ini belum memiliki lambang salib atau tulisan Siloam. Meskipun bangunannya sudah dicat putih, setelah tentara Belanda kalah dan meninggalkan Palembang pada tahun 1942, pada 25 November 1956, gereja Siloam diubah namanya menjadi Gereja Kristus Jawa dengan 25 keluarga. Namun karena banyak orang menganggap gereja ini mewakili minoritas orang Jawa, nama Jawa dihapus dan gereja ini berganti nama lagi menjadi Gereja Kristen Palembang atau GKP. Gereja ini memiliki peranan penting dalam politik, sosial, agama, dan budaya di Palembang. Masalah terkait penyebaran agama Kristen di Indonesia, terutama di Palembang, berkaitan dengan pengaruh penjajahan kolonial, di mana agama Kristen sering dianggap terkait dengan kekuasaan penjajah. Selain itu, ada juga konflik antara agama Kristen dan Islam, serta perubahan nama gereja yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu pendekatan yang lebih menyeluruh, yang mencakup menghargai sejarah, memperkuat dialog antar umat beragama, mengakui identitas lokal, dan memastikan kebebasan beragama. Dengan cara ini, kita dapat membangun toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Baik pengaruh misionaris dalam pembentukan gereja-gereja lokal dan identitas Kristen, yaitu munculnya berbagai aliran dan sekte dalam gereja Protestan, dipengaruhi oleh gerakan pencerahan yang berkembang pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Gerakan ini mengajarkan bahwa masyarakat tidak perlu mengikuti keyakinan yang datang dari luar, seperti adat, Alkitab, atau gereja, dan lebih mengutamakan penggunaan logika serta pembenaran atas apa yang diyakini. Gereja Kristen di Amerika pada awalnya dipengaruhi oleh gereja Inggris hingga tahun 1783. Sedangkan pada abad ke-18, kekristenan Protestan berkembang pesat di Amerika berkat usaha Jonathan Edwards, seorang tokoh agama pengikut ajaran Calvin. Ia memimpin gerakan kebangkitan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dalam ajaran Kristen Alkitab. Kerusakan dalam ajaran Kristen akibat pengaruh pencerahan. Pada abad ke-19 dan ke-20, komunitas Kristen Protestan di Amerika terpecah antara dua pandangan, yaitu penganut aliran liberal menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan melihat bahwa ajaran Kristen dan ilmu pengetahuan bisa berjalan bersama. Sementara itu, gerakan fundamentalis menekankan agar gereja tetap setia pada ajaran iman Kristen dan menolak pemikiran modern. Pemimpin rohani harus siap bertanggung jawab atas kebutuhan pemimpin gereja di masa depan. Kepemimpinan yang baik membantu calon pemimpin menghadap tantangan perubahan yang akan datang. Pendeta berkomitmen untuk menjadi agen perubahan bagi jemaat gereja. Pendampingan dan pelatihan informal adalah bagian penting dari kegiatan gereja yang terus berlanjut. Pelatihan ini mencakup berbagai pengalaman pribadi dan ajaran Alkitab tentang pelayanan, panggilan, dan kepemimpinan. Penting bagi pendeta dan tim kepemimpinan untuk membantu kaum muda menghadapi perubahan dalam hidup mereka dan mengubah panggilan ilahi mereka menjadi kepemimpinan di gereja. Yang terpenting dalam kepemimpinan pastoral adalah kualitas hidup dan kesaksian pribadi pemimpin. Dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat 1-14, kita melihat kisah kepemimpinan Daud dalam pertempuran melawan Aram Zoba. Meskipun menghadapi tantangan besar dan kemungkinan kalah, iman Daud kepada Tuhan membawanya meraih kemenangan.
Kekristenan Protestan masuk ke India membawa doktrin-doktrin yang dipengaruhi oleh gerakan pietis dan revival. Teman-teman, ajaran ini kemudian menyebar dan menjadi terkenal. Ada 5 ajaran yang mereka bawa, yakni pertama, gereja dan sekolah harus bekerja sama dan umat Kristiani diharapkan membaca Alkitab. Yang kedua, Alkitab harus diterjemahkan ke bahasa lokal. Yang ketiga, pemberitaan Injil harus disesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Keempat, tujuan pemberita Injil adalah untuk mendorong pertobatan individu. Dan yang kelima adalah pendeta dan gereja pribumi harus didirikan sesegera mungkin. Sedangkan di Jepang, penyebaran Injil lebih bersifat individual, melalui pendekatan personal. Sistem pendidikan barat yang berhasil menarik banyak orang Jepang untuk berpindah agama ke Protestan. Di era globalisasi, agama semakin penting dalam hubungan internasional. Agama bukan hanya faktor budaya dan spiritual, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika hubungan antar negara. Dengan pesan perdamaian dan toleransi, kekristenan bisa membantu mengurangi konflik internasional melalui dialog antar agama. Gereja bukan sekedar organisasi, tetapi harus mampu membangun hubungan kasih melalui pelayanan praktis. Para pemimpin gereja perlu memiliki gambaran yang jelas tentang kepemimpinan menurut Tuhan, serta menyaksikan kemarahannya di tengah tantangan dan pelayanan. Kesaksian ini penting untuk menciptakan rasa saling percaya dan toleransi, serta mendukung pertumbuhan spiritual. Di gereja modern, terkadang kita lupa berbagi cerita dan pengalaman para pemimpin gereja dengan generasi muda. Panggilan misi dalam kekristenan adalah pengabdian untuk memberitakan Injil, yang merupakan tanggung jawab setiap umat Kristiani karena berasal dari Tuhan. Melalui amanat agung, misi gereja adalah untuk melayani dan memberitakan keselamatan yang datang dari Tuhan, yang adalah kewajiban setiap umat Kristiani. Misi ini merupakan panggilan untuk menyatukan kehidupan umat dan menjalankan pekerjaan keselamatan yang Tuhan percayakan kepada gereja. Perkembangan gereja Protestan, baik di dunia barat maupun di negara-negara seperti India dan Jepang, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan teologis, termasuk gerakan pencerahan dan kebangkitan spiritual. Kepemimpinan gereja memainkan peran kunci dalam menjawab tantangan zaman dan memimpin jemaat melalui perubahan. Pemimpin rohani diharapkan tidak hanya menguatkan iman dan kesaksian pribadi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendidik dan membimbing generasi muda dalam memahami panggilan ilahi mereka. Selain itu, dalam konteks globalisasi, agama, khususnya kekristenan, berpotensi memainkan peran penting dalam membangun perdamaian, toleransi, dan hubungan antar negara melalui dialog antar agama. Misi gereja yang meliputi pemberitaan Injil dan pelayanan praktis tetap menjadi panggilan utama umat Kristiani, dengan tujuan untuk memberitakan keselamatan dan melayani umat manusia sesuai dengan amanat agung Tuhan. Peran misionaris dalam pendidikan dan sosial, yaitu pendidikan Kristiani memiliki sejarah yang panjang dan telah berkembang seiring berjalannya waktu. Pendidikan Kristen selalu memainkan peran penting dalam membentuk karakter pemahaman Alkitab para umat Kristiani. Pendidikan agama ini berpusat pada pengembangan spiritual dan moral serta pemahaman kehendak Allah melalui Alkitab. Kita dapat melihat bagaimana pendidikan Kristen telah berubah untuk memenuhi kebutuhan zaman sambil tetap menekankan pentingnya pemahaman Alkitab yang benar dan kematangan pendidikan agama Kristen gereja. Sejak kedatangan pertama misionaris di Indonesia, pendidikan telah menjadi salah satu aspek penting dalam penyebaran kekristenan. Misionaris Kristen, terutama dari Eropa dan Amerika, melihat pendidikan sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan ajaran agama, sekaligus memberitakan kontribusi sosial kepada masyarakat Indonesia.
Mereka mendirikan sekolah-sekolah baik untuk anak-anak pribumi maupun untuk orang dewasa yang ingin belajar membaca, menulis, dan memahami ajaran agama Kristen. Reinise Mission Gesellschaft atau RMG berkontribusi besar pada penyebaran pendidikan Kristen di Tapanuli. Organisasi ini didirikan oleh para misionaris dari Jerman pada abad ke-19 dan mulai membangun sekolah Kristen yang beroperasi tidak hanya sebagai tempat pengajaran agama, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan pendidikan formal kepada masyarakat Batak yang sebagian besar tidak memiliki akses ke pendidikan. Sekolah-sekolah ini menjadi alat penting untuk menyebarkan ajaran Kristen dan nilai-nilai baru di kalangan masyarakat setempat dengan pendekatan yang mengedepankan pendidikan sebagai jalan masuk untuk misi keagamaan. Sekolah-sekolah Kristen telah menyebar ke daerah pedalaman Tapanuli. Mereka menghadapi banyak masalah dan hal infrastruktur, dukungan sumber daya, dan penerimaan masyarakat. Para misionaris yang menghadapi dua kendala utama, infrastruktur yang terbatas dan sulit untuk mencapai daerah terpencil, para misionaris menyadari bahwa pendidikan Kristen dapat diterima. Mereka harus berusaha memahami dan menyesuaikan pengajaran dan nilai-nilai budaya Batak, menghormati tradisi Batak, dan yang terkait dengan struktur kekerabatan dan kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat adalah salah satu bentuk adaptasi. Misioner memperlakukan prinsip-prinsip ini dengan baik dan mereka bahkan menerima beberapa praktik yang tidak bertentangan dengan iman Kristen. Peran misionaris Amerika sangat penting dalam pembentukan institusi pendidikan dan pelatihan penginjilan seperti kursus Alkitab yang kemudian dikenal sebagai sekolah Alkitab. Misi misionaris Pentakosta Amerika adalah untuk penyelamatan dan membudayakan negara Indonesia, mengizinkan lebih banyak karyawan melaksanakan misi yang sama. Ide untuk mendirikan sekolah Alkitab muncul. Jadi tujuan awal membangun sistem pendidikan teologi adalah untuk memberikan semangat yang sama dalam penginjilan kepada orang Kristen di Indonesia seperti yang dimiliki misionaris. Dari semua yang sudah saya jelaskan menunjukkan bahwa pendidikan Kristen di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan misi penyebaran agama Kristen, khususnya sejak kedatangan misionaris. Pendidikan Kristen tidak hanya berfokus pada pemahaman Alkitab dan perkembangan spiritual, tetapi juga berperan dalam memberikan pendidikan formal kepada masyarakat, terutama di daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan. Misionaris, baik dari Eropa maupun Amerika, memainkan peran penting dalam mendirikan sekolah-sekolah Kristen, yang selain mengajarkan agama, juga berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai baru dan memperkenalkan pendidikan formal di masyarakat. Selain itu, seperti budaya Batak menjadi faktor penting dalam penerimaan pendidikan Kristen di Indonesia, misionaris memahami dan menghormati tradisi setempat untuk membuat ajaran Kristen lebih diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, peran misionaris Amerika juga penting dalam membentuk institusi pendidikan teologi seperti sekolah Alkitab yang bertujuan untuk menanamkan semangat penginjilan kepada orang Kristen di Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan Kristen di Indonesia telah berkembang dengan menekankan nilai-nilai keagamaan dan pendidikan formal, serta beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya setempat untuk mendukung misi penyebaran agama Kristen. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan tentang peran misionaris dalam penyebaran kekristenan. Terima kasih, Shalom.